yang sudah bergabung melalui sambungan daring pada sore ini dengan Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama PCO, dan juga sudah bergabung Pak Said Iqbal, Presiden KSPI. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya selalu keduanya. Kang Ujang, Pak Said. Suaranya belum terdengar, boleh di-unmute. Mohon maaf. Pak Said, Kang Ujang. Kami akan perbaiki komunikasi kami dengan dua narasum tadi. Kita lihat dulu gambar yang terjadi pada saat ini yang Anda lihat, kerumunan massa. Ini kalau kita himpun informasi dari lapangan, aksi yang digelar oleh Gerakan Buruh Indonesia atau Gebrak di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Kita akan lanjutkan dialog. Kita akan sapa kembali Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Istana Kepresidenan atau PCO, dan juga dari Pak Said Iqbal, Presiden KSPI. Kang Ujang, Pak Said, selamat sore. Selamat sore, Bang Jarod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Said dulu. Pak Said, nampaknya aksi masih digelar di depan gedung DPR MPR, tapi dari aksi Aliansi Gebrak, bukan dari KSPI. Tapi kalau dari teman-teman KSPI, apakah masih bergerak sore ini di depan gedung DPR MPR, Pak? Perayaan May Day 1 Mei 2025 oleh KSPI dan beberapa serikat buruh lainnya dilaksanakan di Monas tadi dari mulai jam 9.30 dan berakhir jam 12.30. Perayaan tersebut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sekarang semua massa sudah terurai, kurang lebih 150.000 orang ya, ada 3.000 bis. Sekarang sudah terurai kembali ke rumah masing-masing. Ada 6 isu yang kami bawa: hapus outsourcing, upah layak, bentuk Satgas PHK, sahkan undang RUU Ketenagakerjaan tanpa aroma Omnibus Law, sahkan RUU PPRT, dan berantas korupsi dengan mengesahkan RUU daripada perampasan aset. Dan Pak Prabowo merespon semua dengan baik. Dan yang ada aksi kawan-kawan Gebrak, kami hormati. Kalau saya nggak salah ya, mendapatkan informasi mereka dari siang hari. Jadi memang agak wajar kalau sampai sekarang belum selesai. Demikian. Kira-kira apa yang diagendakan sore ini? Kalau tadi siang sudah digelar aksi tersebut, kenapa masih bertahan di DPR, Pak Said? Mungkin teman-teman Anda bisa mengupdate ke Anda sore ini. Apa yang dilakukan di sana sehingga ada pukul mundur mungkin yang terjadi? Di luar 6 isu yang kami sampaikan oleh KSPI dan serikat-serikat buruh lain, KSPSI, AGN, dan yang lainnya, mayoritas di sini hampir 90% kelompok buruh mengikuti perayaan yang di Monas ya. Tapi sekali lagi kita hormati ada aksi yang masih berlangsung di Gebrak karena mereka juga membawa beberapa isu di luar yang 6 isu. Itu pertimbangan pertama saya rasa yang mengapa mereka mengambil aksi siang dan berakhir sore hari. Yang kedua, memang mereka sudah menyampaikan kepada saya langsung, kawan-kawan Gebrak, untuk saling menghormati. Mereka tadinya merencanakan aksi di Patung Kuda dan takut berbenturan dengan massa yang besar sekali yang kami pimpin, maka mereka mengalah untuk melakukan aksi di DPR RI dan dilakukan siang hari. Mungkin itu juga menjadi pertimbangan. Karena mereka kan tidak melakukan aksi di Monas. Dan yang ketiga tadi, ada beberapa isu di luar 6 isu yang kami sampaikan yang mungkin disuarakan di DPR. Sebenarnya ada bisikan yang saya sampaikan juga kepada Pak Prabowo langsung ya, karena saya di samping Pak Prabowo, yang sebenarnya juga menjadi isu kawan-kawan Gebrak, yaitu antara lain mengangkat Marsina sebagai pahlawan nasional. Itu benar-benar saya sampaikan secara personal saat duduk di samping Pak Presiden Prabowo. Dan direspon kan akan dibentuk kajian dan mengikuti prosedur. Karena belum pernah ada buruh yang menjadi pahlawan nasional, dan itu juga yang disuarakan oleh Gebrak. Bahkan mereka menyuarakan tentang kesejahteraan dalam usulan Pak Sukmi Dasko, Wakil Ketua DPR, yang direspon oleh Pak Prabowo, kan akan ada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Sebenarnya boleh dikatakan ada beberapa isu yang sudah disampaikan dalam pertemuan di Monas, perayaan di Monas, May Day,
150.000 orang itu yang juga disuarakan di Gebrak. Tinggal mungkin pasca Mei Day ini kami akan mengkomunikasikan hal tersebut, karena saya juga usul setelah ini ada 150 tokoh buruh dan 150 tokoh pengusaha. Saya yang usul secara personal 2 tuh. Marsinah Pahlawan Nasional, 2 pertemuan dialog, dan termasuk kawan-kawan Gebrak nanti saya akan minta diundang. Karena apapun yang mereka kerjakan secara prinsip sama. Oleh karena itu pemerintah harus mendengar apa yang disampaikan juga oleh Gebrak. Dan nanti di Istana Bogor, Pak Presiden Prabowo akan mengundang kami melalui Pak Mensesnek dan Pak Dasko. Dan pesan saya kawan-kawan di Gebrak, tetaplah menjaga ketertiban, tetap menjaga semangat perjuangan tanpa harus melakukan kekerasan. Demikian. Baik, saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat perbandingannya jauh sekali ya antara yang terjadi di DPR dengan yang terjadi di Monas. Riang gembira nampaknya terlihat meriah sekali di Monas hari ini dengan kedatangan Pak Prabowo. Tapi kalau kita lihat sore ini berbanding terbalik, Kang Ujang, ini bagaimana Pak Prabowo tidak datang ke sana untuk menemui mereka juga? Ya, tidak tentu kami bersyukur ya semuanya berjalan dengan tertib, baik. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang melakukan demonstrasi di gedung DPR juga bisa berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Ini kan kemenangan kita bersama. Kemenangan teman-teman pekerja, teman-teman buruh adalah kemenangan Bapak Presiden juga. Dan kami meyakini apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal ya, pimpinan-pimpinan buruh itu selalu dan sudah direspon oleh Bapak Presiden. Dan itu sangat clear, sangat jelas semuanya tuntutan-tuntutan itu direspon dengan baik, secara terbuka, dan semuanya akan ditindaklanjuti. Dan ini kan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Dan jangan lupa juga dalam sejarah Indonesia, Pak Prabowo adalah presiden yang pertama kali setelah Bung Karno yang melakukan perayaan Hari Buruh Internasional bersama-sama di hari ini tanggal 1 Mei 2025. Artinya bukan sekedar simbolis, tetapi juga ada komitmen kuat bahwa Bapak Presiden ingin melindungi, ingin mensejahterakan buruh di seluruh tanah Indonesia ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tadi masih melakukan aksi, tentu kita hormati karena bagian daripada demokrasi, dan ya tentu juga kami menghimbau agar berjalan dengan tertib, damai, sehingga apa yang dicita-citakan bersama, yaitu melindungi segenap buruh di seluruh Indonesia dan kesejahteraan buruh itu betul-betul bisa dicapai bersama-sama. Tapi tadi kalau kita simak ya pernyataan Pak Prabowo akan merangkul, akan memenuhi apa semua tuntutan yang disampaikan oleh para buruh. Apakah ini sebagai hanya lip service saja atau memang akan konkret nanti dikerjakan? Kami percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Bagaimana Bapak Presiden mengatakan 4 kali maju di Pilpres, selalu bersama-sama buruh, dan hari ini kita saksikan bersama Bapak Presiden sangat terbuka, merespon apa yang menjadi tuntutan para buruh, dan sangat clear bahwa itu akan dilakukan tindak lanjut, sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah, negara, Bapak Presiden itu hadir untuk kepentingan buruh di Republik ini. Baik.